Hai semua, welcome back to Physics Easy. Kali ini kita akan membahas materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Subbab yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu momen gaya, momen inersia, hukum kekekalan momentum sudut, hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, dan energi kinetik rotasi. Bagian pertama yang akan kita bahas tentang dinamika rotasi. Apa sih dinamika rotasi itu? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi dipengaruhi beberapa besaran antara lain massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Di kelas 10, kalian sudah mempelajari mengenai penyebab benda yang melakukan gerak translasi atau gerak lurus, yaitu gaya yang diberi lambang F. Maka, ketika benda bergerak rotasi, maka yang menyebabkan benda bergerak rotasi tersebut kita sebut dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya adalah besaran yang dapat menyebabkan benda dapat berputar atau berotasi. Contoh momen gaya yaitu gaya ini yang kita berikan pada pintu. Porosnya terdapat di engsel pintu. Ketika kita menarik atau mendorong pintu, maka pintu akan bergerak walaupun tidak satu putaran penuh. Contoh lain dari penerapan momen gaya atau torsi adalah sebuah batang silinder yang salah satu ujungnya menjadi poros dan ujung lainnya kita berikan gaya sebesar F. Panjang antara gaya ke arah poros disebut sebagai lengan momen. Ketika gaya diberikan ke salah satu ujungnya, maka gaya tersebut akan menyebabkan batang silinder berputar terhadap porosnya. Arah gerak silinder yaitu searah putaran jarum jam atau sesuai dengan gaya yang diberikan. Persamaan matematis untuk momen gaya atau torsi adalah tau sama dengan F dikali R sin theta. Untuk kasus ini sudutnya 90 derajat. Karena tegak lurus, maka sin 90 derajat sama dengan 1. Untuk kasus pertama yang sudutnya 90 derajat, rumus yang bisa kita gunakan yaitu tau sama dengan F dikali R. Kasus kedua, gaya yang diberikan membentuk sudut sebesar theta. Maka rumus yang kita gunakan yaitu tau sama dengan FR sin theta, tergantung tetanya berapa. Di mana tau adalah momen gaya atau torsi dalam satuan Newton meter, F adalah gaya dalam satuan Newton, R jarak gaya dari poros dalam satuan meter, theta adalah sudut antara F dan R. Karena momen gaya adalah besaran vektor, maka memiliki arah. Untuk menentukan kesepakatan arah, di sini sudah saya buat, tau akan bernilai positif jika benda berputar berlawanan arah jarum jam, tau bernilai negatif jika benda berputar searah jarum jam. Di beberapa sumber lain, tau bernilai positif jika searah jarum jam. Ini tidak masalah ya. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Nomor 1, tentukan momen gaya pada gambar berikut. Terdapat 3 gaya di sini, masing-masing 8 Newton, 6 Newton, dan 4 Newton. Gaya 6 Newton bekerja tepat di poros. Nah, di sini kita bisa melihat karena ada 3 buah gaya, maka momen gayanya ada 3. Atau torsinya ada 3. Berarti dari sini kita bisa menggunakan penjumlahan tau totalnya, yaitu tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. 8 kali 0,04. Lengan momennya dijadikan meter dulu ya. 4 menjadi 0,04. Tau 2-nya 6 dikali 0, karena 6 ini berada tepat di poros, lengan momennya sama dengan 0. Kemudian 4 Newton, karena dia putarannya searah jarum jam, maka dia negatif. 4 dikali 0,06. Kita lihat ya, 8 Newton ini positif karena kalau melihat ke arah poros, dia arah putarannya searah jarum jam. Maka 8 kali 0,04, 0,32 ditambah 0 dikurang 0,24 sama dengan 0,12 Newton meter. Di sini sudah saya kasih keterangan, tau 2 bernilai 0 karena F2 tepat berada di poros, sehingga lengan momen R sama dengan 0. Contoh soal nomor 2, diketahui jarak F1 ke P adalah 4 meter dan jarak F2 ke P adalah 2 meter. Tentukan torsi total yang dialami benda pada gambar.
Gambarnya ini sudah ada kelihatan porosnya di titik P dan ada dua gaya yang salah satu gayanya membentuk sudut. Gaya yang membentuk sudut ini kita proyeksikan secara garis lurus yaitu F2Y, yaitu F2 sin 30. Yang kita gunakan adalah F2 sin 30 karena rumusnya tadi kan ada sin. Sehingga sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Kemudian tau 1-nya kita lihat F1 ke arah atas, porosnya di tengah, maka arah putarannya searah jarum jam, maka kita buat negatif F1 dikali R1. Begitupun F2Y, karena dia searah jarum jam, maka kita buat negatif F2 sin 30 derajat dikali R2. Di sini F1-nya kita masukkan minus 10 dikali 4, min 20 dikali sin 30 sama dengan 0,5 dikali 2. Jadi jawabannya minus 60 Newton meter. Oke, selanjutnya tentang momen inersia. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwa massa dalam gerak lurus diberi lambang M, yaitu kelembaman ya pada gerak lurus. Analog massa dalam gerak rotasi kita sebut dengan momen inersia, yaitu kelembaman dalam arah rotasi. Jadi suatu benda yang berputar akan terus berputar jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Pengertian dari momen inersia yaitu ukuran yang menyatakan kelembaman suatu benda terhadap gaya luar yang bekerja. Tentu saja geraknya dalam hal gerak rotasi ya. Dalam fisika, momen inersia diberi lambang I. Momen inersia suatu benda dinyatakan dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel dari poros dalam satuan meter. Nah, jika terdapat beberapa partikel, maka untuk mencari momen inersia totalnya, kita bisa menjumlahkan sesuai dengan jumlah partikel. Jadi, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Momen inersia pada berbagai bentuk benda di sini sudah saya rangkum untuk batang silinder dengan dua poros berbeda. Kalau porosnya di pusat, maka momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Kalau porosnya di salah satu ujung, maka momen inersia dirumuskan dengan 1/3 ml kuadrat. Untuk silinder tipis berongga dengan poros di sumbu silinder, I sama dengan mr kuadrat. Selanjutnya, untuk silinder pejal dengan poros melalui sumbu, momen inersianya sama dengan 1/2 mr kuadrat. Sementara, untuk silinder pejal dengan poros melalui titik tengah sumbu silindernya, maka momen inersianya 1/4 mr kuadrat ditambah 1/12 ml kuadrat. Untuk bola pejal poros melalui diameter, I sama dengan 2/5 mr kuadrat, sementara poros di ujung 7/5 mr kuadrat. Selanjutnya, untuk bola berongga dengan poros melalui diameter, I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Sementara untuk lempeng tipis, porosnya sumbu tegak lurus dirumuskan dengan 1/12 M dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada dua bola bermassa 2 kg dan 3 kg yang dihubungkan dengan tali ringan tak bermassa seperti gambar. Porosnya di sumbu AB, kita hitung momen inersia sistem. Jarak M1 ke poros AB itu 20 cm dan M2 30 cm. Karena bendanya ada dua, maka momen inersia totalnya berarti I1 ditambah I2. Kita gunakan persamaan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Jaraknya kita jadikan meter, berarti 2 dikali 0,2 pangkat 2 dan 3 dikali 0,3 kuadrat. Jadi 2 dikali 0,04 jadinya 0,08 dan 3 dikali 0,09 sama dengan 0,27. 0,08 ditambah 0,27 sama dengan 0,35 kg meter kuadrat. Contoh soal nomor 2. 4 buah partikel terletak pada sistem koordinat kartesius. Kita diminta untuk mencari momen inersia sistem terhadap pusat koordinat. Dari gambar terlihat
terdapat 4 partikel. Jaraknya masing-masing A, dan 2A. Karena ada 4 partikel, maka momen inersia totalnya yaitu momen inersia dari keempat partikel ini, yaitu M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat dan seterusnya. Yang pertama, untuk M1-nya kita anggap aja yang 2M dikali 2A kuadrat. Dan seterusnya, kita masukkan aja angka-angkanya, jangan lupa kuadratnya. Seperti yang pertama ini, 2A kuadrat itu berarti 4A kuadrat. 4A kuadrat dikali 2M, 8MA kuadrat. 2M dikali A kuadrat sama dengan 2MA kuadrat. 2M dikali A kuadrat juga 2MA kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan 8MA kuadrat ditambah 2MA kuadrat ditambah 2MA kuadrat ditambah 2MA kuadrat sama dengan 14MA kuadrat. Cukup mudah bukan? Teorema sumbu paralel atau teorema sumbu sejajar. Teori ini digunakan untuk menghitung momen inersia benda terhadap sembarang sumbu. Mau itu sumbunya digeser seberapapun bisa kita cari, yang penting syaratnya momen inersia benda terhadap pusat massa harus sudah diketahui. Persamaan matematis yang digunakan untuk mencari momen inersia setelah sumbunya digeser, yaitu I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Di mana I adalah momen inersia setelah sumbunya mengalami pergeseran, IPM adalah momen inersia pusat massa, M adalah massa, dan D adalah jarak yang diukur dari pusat massa benda. Momen inersia pusat massa atau IPM ini contohnya pada batang silinder, IPM-nya 1/12 ml kuadrat, yang porosnya di tengah ya atau di pusatnya. Contoh soal, diketahui momen inersia batang silinder dengan poros di pusat adalah 1/12 ml kuadrat. Tentukan momen inersia batang jika porosnya digeser ke ujung. Kita sudah mengetahui bahwa momen inersia batang silinder untuk poros di ujung 1/3 ml kuadrat. Kita akan membuktikan itu. Oke, kita lihat yang diketahui dari soal, IPM-nya 1/12 ml kuadrat, D atau jarak yang diukur sudah digeser ke ujungnya, dari pusatnya berarti L dibagi 2 ya. Ditanyakan I. Kita bisa gunakan persamaan teorema sumbu paralel, I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. IPM-nya 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali setengah L pangkat 2. Setengah L kuadrat itu berarti 1/4 ya. Jadi 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Penyebutnya kita samakan menjadi 12, berarti 4 dikali 3. 1 ditambah 3 berarti 4/12 ml kuadrat. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/3 ml kuadrat. Terbukti ya. Selanjutnya tentang momentum sudut. Momentum sudut diberi lambang L adalah hasil kali lengan momen R dengan momentum linier P. Secara matematis dirumuskan dengan L sama dengan R dikali P. Di sini momentum adalah besaran vektor, jadi memiliki arah. Karena momentum linier P sama dengan massa dikali kecepatan, mv, maka persamaan momentum sudutnya menjadi R dikali M dikali V. Dan karena V sama dengan omega dikali R, maka L sama dengan MR kuadrat dikali omega. MR kuadrat di sini adalah momen inersia, sehingga rumus momentum sudut L adalah I dikali omega. Di mana L adalah momentum sudut dalam satuan kilogram meter kuadrat per sekon, I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Momentum sudut ini dapat dikatakan juga sebagai analog momentum pada gerak rotasi. Hukum kekekalan momentum sudut. Pada penari balet, biasanya dia akan melakukan gerakan cepat dan lambat. Seorang penari balet akan menarik tangannya ke dekat badannya untuk berputar lebih cepat dan mengembangkan kedua tangannya untuk berputar lebih lambat.
Dalam hal ini, penari balet sudah menerapkan hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Dapat dirumuskan secara matematis sebagai L1 sama dengan L2, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Jadi kesimpulannya, ketika penari balet menarik kedua tangannya ke dekat badannya, maka momen inersia sistem berkurang, sehingga kecepatan sudut penari semakin besar. Begitu pula sebaliknya, ketika penari mengembangkan tangannya, maka momen inersia semakin besar sehingga kecepatan sudutnya semakin berkurang. Itu yang menandakan hukum kekekalan momentum sudut berlaku, di mana momentum sudutnya bersifat kekal selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Contoh soal, seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, maka kelajuan putarannya adalah dari soal yang diketahui, I1-nya 4 kg meter kuadrat, omega 1-nya 12 putaran per sekon, I2-nya 16 kg meter kuadrat, yang ditanyakan kecepatan sudutnya ketika lengannya direntangkan. Kita gunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. 4 dikali 12 sama dengan 16 dikali omega 2. 4 dikali 12 sama dengan 48 sama dengan 16 kali omega 2. Jadi omega 2-nya sama dengan 48 dibagi 16 sama dengan 3 putaran per sekon. Jawabannya adalah B. Lanjut ke contoh soal kedua, ada roda 1 yang memiliki massa 3 kg dan jari-jari 0,2 meter berotasi dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Roda 1 dikoppel dengan roda 2 yang diam dan massa roda 2 adalah 2 kg dan jari-jarinya 0,1 meter. Tentukan kecepatan sudut akhir bersama atau omega aksen ketika keduanya didorong hingga bersentuhan. Oke, dari sini kita lihat besaran yang diketahui dari soal. Di sini omega 2-nya sama dengan 0 karena mula-mula benda 2-nya dalam keadaan diam. Yang ditanyakan dalam soal adalah omega aksen setelah keduanya dikoppel. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu momentum sudut masing-masing roda. Untuk roda 1, L1 sama dengan setengah M1 R1 kuadrat dikali omega 1, karena bentuknya berupa roda pejal. Jadi, momen inersianya setengah MR kuadrat. Kita masukkan angkanya, setengah dikali 3 dikali 0,04 dikali 50, sama dengan 3 Newton meter. 0,04 di sini didapatkan dari R1 0,2 dipangkatkan 2. Jadi 0,2 pangkat 2, 0,04. Selanjutnya kita cari momentum sudut untuk roda 2. Di sini karena roda 2-nya dalam keadaan diam atau nilai omega 2-nya 0, maka momentum sudutnya 0 Newton meter. Langkah selanjutnya kita gunakan L aksen sama dengan I1 ditambah I2 dikali omega aksen. Kenapa momen inersianya dijumlahin? Karena momentum sudut setelah dikoppel artinya dua rodanya digabungin, berarti momen inersianya dijumlahin. Jadi kita masukin aja tuh angka-angkanya ke dalam persamaan ini. M1-nya 3, R1-nya 0,2 kuadrat ditambah setengah dikali 2 dikali 0,1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 0,07 omega aksen. Kemudian, karena mencari momentum sudut setelah dikoppel, berarti momentum sudut pertama ditambah momentum sudut kedua. Masukin aja 0,07 omega aksen sama dengan 3 ditambah 0. Jadi omega aksennya adalah 3 dibagi 0,07 atau 300 per 7 radian per sekon. Itu jawabannya.
Hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Dulu di kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai hukum kedua Newton pada gerak translasi, di mana kita mengenal rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, pada gerak rotasi juga berlaku hukum kedua Newton, tetapi bedanya gaya F, massa M, dan percepatan A diganti dengan tau, I, dan alpha. Di mana tau di sini adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alpha adalah percepatan sudut. Energi kinetik rotasi. Jika pada gerak lurus, kita mengenal energi kinetik setengah mv kuadrat. Cara menghitung energi kinetik rotasi dari suatu massa bisa digunakan persamaan Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Untuk kasus menggelinding, di mana benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berotasi tanpa slip, maka nilai energi kinetiknya adalah Eka sama dengan Eka rotasi ditambah Eka translasi. Jadi, Eka-nya itu merupakan gabungan antara energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasinya. Jika diuraikan, maka rumusnya menjadi setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Masuk ke contoh soal. Yang pertama, dua buah ember dihubungkan dengan tali dan katrol berjari-jari 10 cm. Ditahan dalam kondisi diam, kemudian dilepaskan seperti gambar. Massa M1 4 kg, M2 2 kg, massa katrol M 3 kg. Yang ditanyakan percepatan gerak ember, tegangan tali pada ember 1 dan tegangan tali pada ember 2. Penyelesaian untuk soal seperti ini kita harus meneliti gambarnya dulu. Yang pertama kita akan mencari percepatan gerak ember, sehingga kita harus meninjau katrolnya terlebih dahulu. Pada katrol terdapat gaya tegangan tali T2 ke arah bawah dan T1 juga ke arah bawah. Sementara arah putaran katrolnya searah jarum jam karena berat benda M1-nya itu lebih besar daripada M2, sehingga mengikuti gerak benda yang paling berat. Selanjutnya kita gunakan persamaan sigma tau sama dengan I kali alpha. Jadi T2 dikurang T1 dikali R sama dengan minus setengah MR kuadrat dikali A dibagi R. T2 di sini bernilai positif karena arah gerak T2 terhadap poros yang ada di katrol ini berlawanan arah jarum jam. Sementara T1 negatif. Nah, R-nya ini kita keluarkan. Harusnya persamaannya kan T2 dikali R dikurang T1 dikali R. Untuk memudahkan penyederhanaan penulisan, maka R-nya dikeluarin. Kemudian, minusnya muncul di depan angka setengah itu karena percepatan sudutnya itu negatif. Kenapa? Karena berlawanan karena searah jarum jam. Karena putaran katrol searah jarum jam, maka percepatan sudutnya negatif. Selanjutnya kita operasionalkan aja pecahan ini menjadi lebih sederhana. R-nya dipindahkan ke ruas kanan, berarti R kuadrat dibagi R kuadrat 1. Kemudian yang tersisa minus setengah MA. Jadi ini kita simpan sebagai persamaan 1 setelah M-nya itu dimasukkan 3 kg. 3 dikali minus setengah itu kan minus 1,5. Supaya minusnya hilang, jadi kita kalikan aja dengan minus 1 ruas kiri dan ruas kanan. Jadi hasilnya T1 min T2 sama dengan 1,5A. Selanjutnya kita tinjau ember 1. Pada ember 1 melakukan gerak translasi atau gerak lurus vertikal, sehingga dalam hal ini berlaku hukum kedua Newton untuk gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. W1-nya itu kita masukkan 4 dikali 10 berarti 40, karena W itu rumusnya M kali G ya. Dikurang T1 sama dengan 4A karena M1-nya sama dengan 4. Kita sederhanakan jadinya T1 sama dengan 40 min 4A. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya kita tinjau ember kedua. Sama, pada ember kedua yang berwarna merah ini bergerak secara translasi atau gerak lurus, sehingga berlaku hukum kedua Newton sigma F sama dengan M2 kali A. Karena T2-nya ke atas searah dengan gerak sistem, ya, maka T2 positif
W2 negatif. T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. T2 min 20 sama dengan 2A. Kalau kita rapikan, T2 sama dengan 20 plus 2A. Kita simpan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, persamaan 2 dan 3 yang sudah kita dapat, kita gabung, kita buat kayak eliminasi gitu, dikurangkan. T1 dikurang T2 sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20, min 4A min 2A sama dengan min 6A. Kita simpan sebagai persamaan 4. Kemudian, persamaan 1 dan 4 digabung. Pada persamaan 1, kita menemukan besaran T1 dikurang T2, dan pada persamaan 4 juga kita temukan persamaan T1 dikurang T2. Jadi, T1 dikurang T2 pada persamaan 1 kita ganti dengan 20 min 6A. Jadi, 20 min 6A sama dengan 1,5A. 20 sama dengan min 6A kita pindah ruas, jadi 6A ditambah 1,5A sama dengan 7,5A. Jadi A-nya sama dengan 20 dibagi 7,5 atau sama dengan 2,67 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk pertanyaan yang A, percepatan gerak ember, sudah kita temukan jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, tegangan tali pada ember 1 berarti kita meninjau persamaan 2, di mana T1 sama dengan 40 dikurang 4A. A-nya kita ganti dengan 2,67, jadi jawabannya 29,32 Newton. Yang C, pada ember 2, kita tinjau persamaan 3. T2 sama dengan 20 plus 2 dikali 2,67, jawabannya 25,33 Newton. Silakan dicoba kembali dan dipahami kembali untuk memperdalam penyelesaian soal nomor 1 ini. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Silinder pejal dengan jari-jari 5 cm bermasa 0,25 kg bertranslasi dengan kelajuan linier 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bergerak translasi juga bergerak rotasi. Berarti soal ini berbicara mengenai gerak menggelinding, gabungan gerak translasi dan rotasi. Kita cukup menggunakan persamaan yang sudah dibahas tadi, EK sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Data besaran yang diketahui dalam soal sudah ada ya, M-nya 0,25 dan seterusnya. Oke, dari sini kita lihat dulu momen inersia untuk silinder pejal itu setengah MR kuadrat. Berarti kita akan mengganti I-nya itu dengan setengah MR kuadrat, omeganya kita ganti dengan V dibagi R. Sehingga muncul persamaan setengah MV kuadrat ditambah seperempat MV kuadrat. Setengah kali setengah seperempat ya. Jadi 3/4 MV kuadrat. Kita masukkan M-nya itu 1/4, 0,25 itu 1/4 ya. Selanjutnya kita selesaikan saja. 3/4 dikali 1/4 sama dengan 3/16 dikali 4 pangkat 2, 16. Jadi jawabannya adalah 3 Joule. Sampai di sini video pembelajaran untuk materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar bagian pertama. Sampai jumpa di video pembelajaran bagian kedua berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Oh, let me up with a bright smile on now.